Sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM dan di depan kita ada iPhone 6s Plus. Salah satu HP yang masih banyak dicari sih ini, iPhone 6s Plus ya, di harga 2 jutaan sekarang, kalau dulu masih mahal. Dan kali ini kita mau kasih tutorial untuk cara pengecekannya ya. Ini manual, kita ngecek manual tanpa triutul dan lain sebagainya. Cuma saya lebih menyarankan kalau teman-teman ada teman yang tahu tentang iPhone dan teman baru pertama beli iPhone, saya sarankan untuk ngajak teman aja sih. Jadi biar nggak ketipu lah. Mungkin LCD-nya udah pernah ganti atau ada yang nggak berfungsi. Nah itu untuk meminimalisir. Tapi kali ini saya mau kasih tutorial cara bagaimana ngeceknya ya. Ini yang sering saya lakukan untuk iPhone yang saya beli. Karena saya ada PC, biasanya saya cek dulu di triutul, dan kalau hijau semua ya kalau baterai wajar lah, karena ini udah cukup berumur ya untuk iPhone ini. Oke, yang pertama teman-teman silakan masukkan kartu SIM terlebih dahulu. Masukkan, nah pastikan di situ keluar sinyalnya ya. Keluar sinyalnya. Kita ngecek untuk fisik dan lubang jacknya silakan teman-teman dicoba untuk cas, dan headsetnya juga silakan untuk dicas juga ya. Dicolokin headset, apakah dia bisa connect atau tidak. Oke, setelah itu teman-teman bisa mengecek untuk mengenai, kalau dia bilangnya iBox, mengenai seperti ini. Nah, kalau iBox dia itu kodenya PA ya. Jadi kalau dia bilang iBox kok sininya ZPA. Nah, berarti dia bukan garansi resmi ya. Tentu harganya lebih murah kalau untuk yang bukan iBox ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa cek untuk LCD-nya. Ngecek LCD. Nah, ini salah satu komponen yang paling vital di iPhone lah. Kalau LCD-nya udah nggak ori ya, sayang banget. Jadi teman-teman cek. Biasanya nih, kebanyakan kalau iPhone yang masih ori, dia LCD-nya itu putihnya itu padat ya, padat, dan dilihat dari sisi manapun kontrasnya tetap sama ya. Kontrasnya tetap sama seperti ini, dan dia warnanya agak kebiruan, agak kekuningan biasanya kalau untuk LCD yang masih ori. Saya ada iPhone 6s. Ini dia LCD udah pernah ganti ya. Nih teman-teman lihat nih perbandingannya nih. Dia warnanya putih, agak merah, agak biru juga. Tuh. Nah, dan putihnya itu nggak padat ya kalau untuk LCD yang udah pernah ganti ya. Jadi masalah LCD ini kalau belum biasa megang pasti kalau emang LCD-nya dia udah pernah ganti, penjualnya bilang ini masih ori, percaya aja pasti. Karena counter pun kadang nggak tahu ya untuk LCD ori iPhone masih ori atau bukan, itu kadang counter nggak tahu karena dia mungkin jarang megang atau belum pernah megang, atau megang cuma 1-2 kali, jadi belum paham untuk LCD yang ori atau tidak. Jadi itu untuk LCD ya, jadi warnanya putih padat dan dia agak kuning kalau untuk LCD iPhone yang original ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa cek ya untuk koneksi WiFi. Ini sering terjadi juga, WiFi-nya dia error ya, nggak bisa WiFi, nggak bisa connect WiFi ya. Nah itu sering terjadi karena IC WiFi-nya itu sekitar 250 ribuan ya untuk gantinya ya. Jadi teman-teman cek untuk WiFi-nya dia berfungsi atau tidak. Kebetulan saya pakai WiFi ini. Nah, pas pengecekan teman-teman juga perhatikan ya untuk persentase baterainya, dia agak berkurangnya itu cepet banget atau enggak ya. Nah itu. Nah
kita udah konekkan WiFi, dan di sini kita mau ngetes untuk speakernya. Teman-teman bisa masuk ke Safari, ketikkan YouTube aja, YouTube. Ini untuk ngecek ya. Oh, gambarnya kok gini sih. Kebetulan baru dapat ya untuk iPhone-nya ya. Selamat tinggal. Tuh, kita lihat. Oh, bentar kena copyright. Salah. Musik no copyright aja ya. Musik no copyright. Jadi biar nggak kena copyright. Saya pernah ngecek kayak gini ya, ternyata speakernya udah sember. Nah itu nah ini musiknya masih enak ya, belum sember. Jadi teman-teman cek bener-bener dia musiknya sember atau tidak. Nah kalau teman-teman udah masukkan kartu SIM ya, udah pastikan oh speakernya aman, sip, silakan teman-teman buka kamera. Nah di sini perpindahannya itu lama nggak? Kalau lama itu bisa gejala dari IC audio ya dia ya. Nah, pastikan nggak ada jeda ya. Ya berapa detik nggak masalah sih. Fokusnya dicek apakah dia getar enggak untuk kameranya ya, takutnya kameranya getar dan lain sebagainya. Oke. Nah ini untuk bisa ya. Set, fokusnya langsung ya, jadi dia nggak getar juga untuk kameranya. Oke, kita udah ke kamera dan sekarang kita cek. Kalau teman-teman pakai kartu silakan telepon aja. Nah di sini ini ada suaranya enggak? Kalau nggak ada suaranya berarti speaker yang atas itu udah ada masalah ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa cek untuk mic-nya ya, apakah mic-nya itu masih berfungsi atau tidak. Dan termasuk nanti di sini kalau telepon silakan cek untuk sensor proximity-nya ya, dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kita cek. Nah ini kan kita ngomong nih, nah ini ada gelombang, berarti dia itu untuk mic-nya masih berfungsi dengan baik ya. Kalau nggak berfungsi dengan baik dia nggak ada gelombang seperti ini. Dan udah untuk kita ngecek ininya apa, mic-nya udah kita cek, speakernya udah kita cek, dan ini juga dicek ya, takutnya nggak getar untuk tombolnya, tombol nah ini. Nah charger yang original, kalau charger agak susah bedainya ya, cuma kalau yang original dia memang agak ada isinya ya kalau yang original ya. Kalau yang iBox itu biasanya kalau emang belum pernah diganti dia pasti masih original, iyalah. Tapi kalau yang teman-teman beli yang Inter yang segitiga itu chargernya ya, saya rekomendasikan sih mending beli charger lagi ya. Atau kalau teman-teman punya charger Oppo kayak gini yang 10 watt nggak masalah pakai ini, yang penting original ya untuk kepalanya, biar nggak rusak baterai juga. Oke, jadi itu sih untuk saya ngeceknya ya, untuk cara pengecekan iPhone 6s Plus secara manual ya. Kalau kita tanpa alat, kita tanpa triutul ya gitulah cara ngeceknya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ya. Kalau ada pertanyaan tanyain aja, silahkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.